Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Di depan mataku, seluruh langit mulai gelap, dan 5 orang yang menghilang muncul lagi pada saat ini. Saya melihat Ki Pei Jia dengan lembut mengusap dahinya, dan sebuah mata langsung muncul. Merasakan kekuatan Ki Pei Jia Tianmingai, kelima orang itu juga terkejut. Lakukan, lakukan. Pria berkulit putih itu meraung, lalu 5 orang menyerang Ki Pei Jia seperti kilat. Namun, dengan restu dari Tianmingai, Ki Pei Jia dapat dengan jelas melihat serangan orang-orang ini. Ki Pei Jia menunjukkan sosoknya sehingga kelima orang itu tidak bisa menangkapnya. Kemudian bola kabut hitam menuju ke arah 5 orang itu. Kelima orang tersebut menggunakan formasi untuk terus menghindarinya. Tepat ketika Ki Pei Jia bertarung dengan 5 pahlawan, Chen Ping dan yang lainnya tiba. Chen Ping melihat sekilas Ki Pei Jia. Apa yang sedang terjadi di sini? Bai Qian melihat pertarungan tidak jauh di depan dan bertanya dengan bingung. Apakah Ki Pei Jia melakukan semua biksu yang terbunuh di sepanjang jalan? Huo Feng melihat Ki Pei Jia berkelahi dengan seseorang, jadi dia bertanya karena penasaran. Mungkin, Chen Ping mengangguk. Kini medan perang para dewa dan iblis akan segera ditutup, bukan tidak mungkin Ki Pei Jia membunuh orang dan mencuri barang. Kekuatan kelima orang ini tidaklah rendah. Tampaknya tidak mudah bagi Ki Pei Jia untuk menang. Bai Qian melihat bahwa kelima orang ini berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan alam kesengsaraan tingkat ke-7. Meskipun mereka tidak sekuat 3 penguasa dan 4 raja, mereka tidak semudah itu untuk dihadapi. Terlebih lagi, Ki Pei Jia hanyalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, jadi dia seharusnya tidak bisa mengalahkannya. Orang ini sedang mengejar tuannya. Ini saat yang tepat untuk memberinya pelajaran. Yang terbaik adalah membunuhnya. Huo Feng berharap Ki Pei Jia segera mati. Tapi Chen Ping berkata dengan sungguh-sungguh, Ki Pei Jia tidak akan kalah. Kelima orang ini sama sekali bukan lawannya. Saat Chen Ping selesai berbicara, hanya terdengar ledakan. Telapak tangan hitam besar jatuh dari langit, membunuh satu orang dan mengubah orang itu menjadi bubur. Bahkan formasi yang terbentuk pun langsung dikalahkan pada saat ini. Saudara ketiga, 4 orang yang tersisa tercengang. Mereka tidak menyangka akan bergabung. Bahkan dengan kekuatan jimat formasi, mereka masih tidak bisa mengalahkan Ki Pei Jia. Sebaliknya, salah satu dari mereka terbunuh. Bahkan jika mereka berlima bergabung, mereka bukan tandingan Ki Pei Jia. Sekarang satu orang sudah mati, mereka akan semakin tidak mampu menahan serangan Ki Pei Jia. Mundur, cepat mundur. Orang adil tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Semua jimat yang mereka bayarkan dengan banyak uang telah digunakan, dan mereka benar-benar tidak punya cara lain. Hahaha, bisakah kamu melarikan diri? Ki Pei Jia tertawa liar, dan kabut hitam membubung ke langit, lalu menjebak keempat orang itu seperti sangkar. Ki Pei Jia menutup mata Tianming, wajahnya penuh penghinaan. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu kuat? Orang adil itu bertanya. Mereka belum pernah mendengar bahwa ada pembudidaya iblis yang begitu kuat di Gunung Tianmo. Ki Pei Jia baru saja keluar dari gua menelan iblis belum lama ini, jadi saya tidak tahu apakah dia normal. Lagi pula, dia bukanlah seorang master sebelumnya. 4 orang yang tersisa terus membombardir kabut hitam di sekitarnya, namun tidak berhasil. Kamu akan segera mati, dan kamu tidak perlu tahu siapa aku lagi. Momentum Ki Pei Jia meningkat, tangannya terangkat, dan kabut hitam seperti awan gelap yang menggulung, menutupi langit dan matahari, lalu pergilah ke arah 4 orang itu. Ayo pergi. Ketika Chen Ping melihat ini, dia membawa Huo Feng dan Bai Qian lalu pergi. Tuan, mengapa kita tidak bergabung dengan keempat orang itu? Mungkin kita bisa membunuh Ki Pei Jia. Huo Feng bertanya dengan sangat bingung. Jika kita bergegas, keempat orang itu pasti akan kabur.
Tidak mungkin mereka bisa bekerja sama. Semua orang di sini egois. Tidak mudah untuk bekerja sama, kata Chen Ping sambil berlari. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi, Qi Peijia menyerang dengan awan gelap, menyebabkan keempat orang itu mati mendadak di tempat, dengan darah berceceran. Terlihat Qi Peijia membunuh beberapa orang dengan cukup mudah. Pemimpin geng itu luar biasa. Pemimpin geng itu perkasa. Zhou Qi dan yang lainnya melihat bahwa Qi Peijia dapat membunuh 5 pembunuh semudah elang menangkap ayam, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Qi Peijia juga memanfaatkan pujian dari Zhou Qi dan yang lainnya, dengan cibiran di bibirnya. Mari kita cari barang-barang milik orang-orang ini dan kita akan melanjutkan perjalanan kita. Qi Peijia berkata pada Zhou Qi. Zhou Qi mengangguk dan memimpin geng Tianming untuk mencari harta karun dari 5 pria luar biasa. Saat Zhou Qi dan yang lainnya sedang mencari, Qi Peijia tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian melihat ke tempat di mana Chen Pinggang baru saja bersembunyi. Potong, Qi Peijia sudah iri. Jika busur Raja Dewa ada di tangannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Anak ini sebenarnya pernah ke sini. Qi Peijia berkata dengan dingin. Orang yang paling ingin dia bunuh sekarang adalah Chen Ping, dan Chen Ping memiliki banyak harta di tubuhnya. Terutama God King Bow yang terlalu menggoda. Qi Peijia telah mencari Chen Ping akhir-akhir ini, dan sekarang Chen Ping benar-benar ada di sisinya. Setelah selesai mencari, segera datang dan ajukan pertanyaan. Saya akan meninggalkan tanda di sepanjang jalan. Qi Peijia memberitahu Zhou Qi dan segera mengejar tempat di mana Chen Ping baru saja bersembunyi. Setelah Qi Peijia membuka mata Tianming dan melihatnya, dia segera mengejarnya. Chen Ping, bagaimana kamu tahu bahwa Qi Peijia pasti akan menang? Sekarang kita bekerja sama, kita tidak perlu takut pada orang itu. Kita tidak perlu melarikan diri. Bai Qian tidak mengerti mengapa Chen Ping begitu ketakutan hingga dia melarikan diri. Dalam pikirannya, Chen Ping tidak seperti ini. Meskipun Qi Peijia itu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia memiliki mata Ming surgawi dan baju besi sihir hitam, jadi dia tidak mudah untuk dihadapi. Chen Ping tidak ingin membuang seluruh energinya untuk Qi Peijia sekarang. Hahaha, aku tidak menyangka kamu begitu takut padaku. Tepat ketika Chen Ping selesai berbicara, sosok Qi Peijia muncul di depan mereka. Wajah Qi Peijia penuh kebanggaan, dan ekspresi ketakutan Chen Ping barusan membuatnya merasa sangat nyaman. Qi Peijia, kenapa kamu harus membunuhku? Chen Ping bertanya, jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja semua harta yang kamu miliki, dan aku mungkin bisa menyelamatkanmu seumur hidup. Qi Peijia berkata dengan dingin, jadi kamu menginginkan harta karun itu dariku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberikannya kepadamu. Chen Ping benar-benar berkompromi. Tuan, Huo Feng memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Chen Ping, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu begitu takut? Bai Qian juga menatap Chen Ping dengan kaget. Bahkan Qi Peijia sendiri merasa sedikit terkejut, dia mengira Chen Ping tidak akan setuju. Apakah kamu benar-benar setuju untuk memberiku semua hartamu? Qi Peijia bertanya. Tentu saja, jika seseorang meninggal, pada akhirnya tidak semua barang akan menjadi milikmu. Kata Chen Ping. Hahaha, kamu tahu situasi saat ini, keluarkan semua barangmu sekarang, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Qi Peijia tertawa dan berkata. Chen Ping mengangguk dan bersiap untuk mendapatkan harta karun untuk Qi Peijia. Hei, kamu pengecut, kamu benar-benar buta, aku meremehkanmu. Bai Qian mengutuk dengan marah. Huo Feng juga memandang Chen Ping dengan tidak percaya, dia merasa Chen Ping telah berubah. Namun Chen Ping tidak benar-benar mendapatkan harta apapun untuk Qi Peijia, melainkan langsung melepaskan serangga raja dengan racun ulat sutra emas. Meskipun Chen Ping juga sangat enggan untuk menyerah, jika racun ulat sutra emas dapat berkembang biak lebih banyak, itu akan sangat membantu. Tapi sekarang,
Dia harus mengejutkannya. Untukmu. Chen Ping melemparkannya ke Qi Peijia. Qi Peijia tidak curiga itu penipuan dan benar-benar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi saat serangga Raja Racun Ulat Sutra Emas muncul, Qi Peijia mengerutkan kening, lalu kesadarannya menjadi bingung dan matanya menjadi merah. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera memanggil Huo Feng dan Bai Qian dan mulai melarikan diri. Sial, kamu berani berbohong padaku. Qi Peijia sangat marah dan ingin menyusul Chen Ping, tetapi rasa pusing dan ketidaknyamanan yang parah membuat Qi Peijia tidak mungkin mengejarnya. Serangga Raja Racun Ulat Sutra Emas sangat kuat, Qi Peijia melambaikan tangannya seperti orang gila. Aliran kekuatan spiritual melonjak dari telapak tangan Qi Peijia, seperti seekor harimau, menghancurkan semua pepohonan di sekitarnya. Menjadi bajingan, Qi Peijia merasa jiwanya seperti sedang dimakan, perasaan itu sangat menyakitkan. Chen Ping, apa yang kamu gunakan pada pria itu hingga membuatnya terlihat gila? Setelah berlari beberapa saat, Bai Qian bertanya dengan bingung. Aku menggunakan Gu Ulat Sutra Emas dan serangga Raja Racun. Sayang sekali, tapi Qi Peijia mungkin tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Chen Ping menghela nafas dan berkata, sayang sekali, tuannya sudah memiliki binatang yang menelan langit, jadi racun ulat sutra emas tidak ada gunanya. Selama binatang yang menelan langit itu dibesarkan, siapa yang akan ditakuti oleh seluruh surga dan dunia manusia? Saya menyukainya. Ada banyak tanaman obat dan berbagai batu spiritual di cincin penyimpanan Chen Ping, tetapi binatang yang menelan langit itu sepertinya tidak memilikinya. Kata Huo Feng, aku hanya tidak tahu apa yang perlu dimakan binatang pemakan langit ini untuk tumbuh. Chen Ping tidak tahu banyak tentang binatang penelan langit, jadi dia tidak tahu apa yang dimakan binatang penelan langit. Binatang yang menelan langit adalah makhluk surga, dan harus didukung oleh energi abadi. Kata Bai Qian, Xian Qi, di mana aku bisa menemukan Xian Qi? Chen Ping terdiam beberapa saat meskipun dunia surga dan manusia penuh dengan energi spiritual, energi abadi tidak mudah ditemukan. Hanya di beberapa medan perang antara dewa dan iblis bisa ada keabadian, tapi di mana Anda bisa menemukan begitu banyak medan perang antara dewa dan iblis? Tuan, jangan berkecil hati. Setelah Anda naik, Anda akan dipenuhi dengan energi abadi. Huo Feng menghibur Chen Ping dan berkata, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk naik menuju keabadian. Chen Ping menghela nafas dan berkata, Tuan, saya yakin Anda akan baik-baik saja. Saya masih menunggu untuk naik bersama Anda. Mata Huo Feng penuh dengan harapan. Seperti kata pepatah, jika seseorang mencapai Tao, seekor ayam atau anjing bisa naik ke surga, burung phoenix api juga ingin naik bersama Chen Ping. Chen Ping tersenyum pahit, berhenti berbicara, dan terus berjalan ke depan. Pada saat ini, Qi Peijia memasang ekspresi garang, area puluhan mil di sekitarnya telah menjadi reruntuhan, dan semua pepohonan menjadi sampah. Berhenti. Zhou Qi mengikuti beberapa anggota geng Tianming dan berlari. Ketika mereka melihat situasi di tempat kejadian, mereka tertegun sejenak. Serangga Raja Racun Ulat Sutra Emas membuatnya sangat menderita, perasaan melahap jiwa sungguh tidak nyaman. Pemimpin geng, mata Qi Peijia merah padam. Saat dia melihat Zhou Qi dan yang lainnya, dia melangkah maju dan meraih kerah Zhou Qi. Zhou Qi sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pemimpin geng, kamu, ada apa denganmu? Qi Peijia tidak berbicara, tetapi membuka mulutnya, dan semburan kabut hitam keluar dari kepala Zhou Qi. Semua kabut hitam dihirup oleh Zhou Qi. Zhou Qi panik, tubuhnya perlahan menjadi sunyi, dan tidak ada jejak energi iblis lagi. Mati, lari saja. Mereka tidak mengerti mengapa Qi Peijia tiba-tiba menyerang mereka. Ketika Qi Peijia melihat ke arah anggota geng Tianming, beberapa anggota geng Tianming berbalik ketakutan. Saat ini, anggota geng Tianming yang tersisa tercengang. Tapi saat dia berbalik dan lari,
beberapa energi hitam berubah menjadi rantai besi dan langsung menangkap anggota geng Tianming itu. Pemimpin geng, mohon ampun. Pemimpin geng, mohon ampun. Beberapa anggota klan Tianming mulai memohon belas kasihan. Namun Qi Peijia bertindak seolah-olah dia tidak dapat mendengarnya dan menggigit anggota Tianming. Klan di leher, seperti vampir, menghisap darah geng Tianming. Di saat yang sama, nafas di tubuh geng Tianming juga ikut terhisap. Baru setelah dia menghisap darah beberapa anggota geng Tianming, wajah Qi Peijia berangsur-angsur menjadi lebih baik. Chen Ping, aku akan mencabik-cabikmu jika kamu berani menipuku.